Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusufu li abihi. Pada saat Nabi Yusuf berkata kepada ayahandanya, "Ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu 11 kaukaban wasyamsa wal qamar." Wahai ayahku, sungguh aku telah bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan rembulan. Ra'aituhum li sajidin. Yang mana mereka semua, aku lihat mereka semua itu bersujud kepadaku. Jadi dalam ayat ini itu kita membahas mengenai mimpinya Nabi Yusuf, yang mana beliau bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan rembulan, yang mana mereka semua itu bersujud kepada beliau, kepada Nabi Yusuf. Dan nanti Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahandanya. Bismillahirrahmanirrahim. Idqala Yusufu. Nah, dalam redaksi idqala Yusufu adalah fatkola. Nah, kola ini itu secara sorof itu terkena ilal di asluhu koala. Dalam ilal itu masuk bab 1, yang mana rumusnya idza taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fatatin muttasilatin fi kilmatihima ubdilata alifan. Mithlu sona wa ba'a asluhu sona wa ba'a. Jadi kola asluhu koala, seperti sona asluhu suana. Wa fassara Imam An-Nawawi mansubun biqala ya bunayya. Nah, menurut Imam Nawawi, redaksi idqala Yusuf ini itu i'rabnya mansub, mahalnya mansub. Masuk gara-gara apa? Gara-gara qala ya bunayya. Nah, jadi idqala Yusufu pada hakikatnya itu mahal nasab. Mahal nasab dinasabkan oleh qala ya bunayya. Dan kita tahu qala ya bunayya ini dalam ayat selanjutnya. Saya bacakan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayaqidu laka kaida. Nah, ini. Jadi nanti redaksi qala ya bunayya ini menasabkan idqala Yusuf. Nah, jadi pada hakikatnya, pada dasarnya idqala Yusuf ini itu masuk maqulul qaul dari lafaz qala ya bunayya. Ai qala Yaqubun, yakni Nabi Yaqub berkata, "Ya bunayya, wahai anakku." Waqta qauli Yusuf lahu kaita wa kaita. Pada saat Nabi Yusuf berkata demikian. Kaita wa kaita. Nah, kaita wa kaita ini secara lugat Arab itu sama seperti kada wa kada. Nah, kaita wa kaita. Au badalun min ahsanil qasasi badal istimalin. Atau menurut Imam Nawawi, idqala Yusufu ini itu tarkibnya menjadi badal min ahsanil qasas, dari sebaik-baik cerita, yang mana badal di sini itu masuk dalam kategori badal istimal, yang mana badal istimal itu badal yang kahanannya itu mencakup daripada mubdal minhu. Li abihi, menceritakan kepada ayahnya. Wafat sora Imam An-Nawawi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Nah, jadi ayahnya Nabi Yusuf itu bernama Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Jadi secara nasab itu Nabi Yusuf itu tergolong mulia, karena secara nasab runtutannya itu ayahandanya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya juga Nabi. Nah, jadi seperti sabdanya Rasulullah SAW, Al-Karim Mubdil Karim Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimus salatu wassalam, mulia semua. Ya abati inni ra'aitu. Nah, dalam redaksi ya abati inni ra'aitu adalah lafaz ya abati. Nah, kalau kita masuk ke alfiyah itu ada bab munada ila ya'il mutakallim. Nah, ketika ada lafaz abun kok mudhof kepada ya mutakallim, ya abi, maka ya abi ini boleh ya-nya diganti dengan ta. Nah, nanti setelah diganti ta, kita boleh membacanya dua opsi. Boleh taknya di harokati fathah, dibaca fathah atau kasroh. Jadi ya abadi ini itu pada hakikatnya itu asalnya itu ya abi. Gara-gara mudhof ila ya'in mutakalim, ya-nya menurut Nawawi itu boleh diganti dengan ta, maka digantilah dengan ta,
Dan nanti boleh dua opsi, boleh ya abata, boleh ya abadi. Tapi gara-gara Al-Quran milih ya abadi, ya kita ikut saja. Tapi secara tahu kita boleh-boleh saja membacanya ya abata. Ini ro'aitu. Nah ini cara balaghah itu termasuk adatut taukid. Nah, because amin kod inna lamil tidak wa nunayit taukidi wasmin ukida. Ini sungguh. Wa fassara Imam An-Nawawi fi Manamin Nahari. Nah, dan menurut Imam Nawawi, beliau berpendapat bahwasanya mimpinya Nabi Yusuf ini, beliau bermimpi itu pada siang hari, bukan malam hari. Ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Titik. Qala Wahab. Nah, Imam Wahab berpendapat, mempunyai pendapat. Ra'a Yusufu alaihi salam wa ibnu sab'i sinina anna ihda asyrata ason tawalan kanat markuzatan fil ardi ka ahyati dairati. Menurut Imam Wahab, pada saat Nabi Yusuf berumur 7 tahun, beliau pernah bermimpi bahwasanya beliau bermimpi melihat 11 tongkat yang panjang. Yang mana tongkat tersebut itu tertancap di tanah dalam keadaan melingkari beliau, melingkari Nabi Yusuf. Nah, jadi pada umur 7 tahun beliau bermimpi itu dulu, bermimpi 11 tongkat dulu. Wa idan asun sohirotan wasabat aliyah hatta talajha. Kemudian muncullah tongkat kecil. Tongkat kecil muncul di tengah-tengah, kemudian melahap tongkat-tongkat yang panjang. Ini mimpi beliau pada umur 7 tahun. Ini menurut pendapatnya Imam Wahab. Fadzakara dzalika li abi. Kemudian Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahandanya Nabi Yakub. Faqala ya iyyaka an tadhkura hadza li ikhwatika. Kemudian Nabi Yakub memberi masukan iyyaka an tadhkura hadza li ikhwatika. Ingatlah engkau jangan ceritakan cerita ini kepada saudaramu. Tsumma ra'a wa ibnu ithntai asyrata asy-syamsa wal qamara wal kawakiba tasjudu lahu faqassuha ala abi. Kemudian baru pada umur 12 tahun beliau bermimpi 11 bintang, matahari dan rembulan bersujud kepada beliau. Kemudian beliau sama juga menceritakan kepada ayahandanya. Faqala la tadhkurha lahum fayabu laka al-qaila. Ingat, jangan kau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu, maka kalau engkau menceritakan kepadanya, maka menjadi sebab mereka iri kepada dirimu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.